Nabawiyah dan Samiyah.
Karena akidah itu ada tiga ya. Tentang urusan akidah itu ada tiga: uluhiyah, ketuhanan, lalu kenabian, urusan keyakinan kita kepada para nabi, wasamiyah. Samiyah apa yang kita dengarkan dari Quran, dari hadis tentang surga, neraka, sirat, jembatan, mahsyar, sakaratul maut, kuburan. Ini semuanya samiyah yang datangnya dari Allah dan Rasulnya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah kita selesai daripada bab akidah yang terbagi menjadi tiga tadi itu, maka kita selesai pula membahas tentang fikih, mulai tentang apa kemarin, sholat, wudu ya, sampai puasa, haji, zakat, semuanya diterangkan di dalam kitab yang ringkas ini. Setelah itu yang ketiga sekarang, yaitu masalah hati. Masalah hati ini juga dikatakan fikih. Fikih batin. Kalau kemarin fikih dhahir tentang puasa, sholat dan seterusnya, itu fikih dhahir. Ada ini namanya fikih hati. Ada fikihnya juga. Dari mana diambil kata fikih hati itu? Pernah seorang Badui datang kepada Rasulullah mau masuk Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, ini Badui diperintah oleh Rasulullah, wahai para sahabat, tolong dibantu ngajari orang-orang yang baru masuk Islam. Badui, tolong ajari dia tentang urusan agama. Salah satu di antara sahabat berdiri ngajari orang ini tentang Quran, tentang sholat dan sebagainya. Waktu itu pas dibacakan di tahun ini Al-Hakumut Takazur, surat Al-Hakumut Takazur, hatta zurtumul maqabir, telah terlalaikan kalian dengan banyak-banyakan anak, banyak harta, banyak pangkat dan seterusnya dari kehidupan dunia ini. Al-Hakumut Takazur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke lahan. Nah, habis-habisnya manusia ini sudah punya rumah, minta lagi rumah, punya mobil, minta lagi mobil, punya setengah kilo emas, minta 1 kilo, 1 kilo, minta 2 kilo. Nah, habis-habis kecuali sampai dicicili mulutnya dengan tanah kuburan. Kalau sudah tanah kuburan dicicili mulutnya, lalu itu kenyang. Itu sebagian manusia bersifat semacam itu. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui, pasti akan mengetahui apa itu yang diamalkan di bumi ini dari kebaikan dan keburukan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kamu mengetahui itu semuanya dengan ilmu yakin, latarawunnal jahim, hanya ilmu yakin saja, derajat keyakinan setelah iman yang kuat, namanya ilmu yakin. Derajat yang kedua ainul yakin. Derajat yang paling tinggi hakul yakin ya. Derajat yang paling rendah daripada keyakinan setelah iman seseorang itu kuat, tidak tergoncangkan, derajat yakin nomor pertama adalah ilmu yakin. Seperti kalau Anda saya bilang bahwa di Mekah itu ada yang namanya bangunan Ka'bah. Belum pernah ke sana, tapi berita dari saya ini Anda yakin betul ada Ka'bah di Mekah itu.
Seumpamanya ada yang membohong-bohongkan omongan saya ini, mengatakan tidak ada di Mekah itu Ka'bah. Ya, kamu tetap walaupun sekuat angin topan itu ucapan, itu rayuan, ya, tetap kamu meyakini bahwa di Mekah itu ada Ka'bah. Itu masih ilmu yakin, adalah Anda belum pernah ke sana. Kalau sudah nyampe orang itu ke sana, melihat sendiri Ka'bah, ya, kira-kira diceritani kalau di Mekah itu ada Ka'bahnya, kira-kira gimana? Lebih mantap imannya yang ini apa yang ilmu yakin? Sudah pernah melihat Ka'bah, tentunya lebih yakinnya lebih kuat lagi. Angin topan seribu kali lipat, ya, mengatakan bahwa Ka'bah tidak ada di Mekah. Semua suara-suara tetap dan yakini, yakin ada Ka'bah. Saya tahu sendiri, melihat sendiri, itu namanya ainul yakin. Ada namanya derajat hakul yakin. Ini tidak bisa diraih kecuali beberapa gelintir dari manusia setiap zaman. Derajat hakul yakin, ya, hanya orang-orang yang dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai derajat itu, yaitu pewaris-pewaris sempurna Nabi Muhammad SAW. Maka katanya Allah SWT dalam Al-Quran, firman Allah, la tarawun al-jahim, kalian meyakini dengan ilmu yakin itu akhirat. La tarawun al-jahim, kalian akan menyaksikan itu neraka jahanam. Ya, nampak walaupun belum belum ada kejadian akhirat. Tapi kalau orang sudah yakin di dunia ini dengan firman-Nya Allah, dengan berita Allah, berita dari Allah ini, maka seperti nampak di depannya. Bagaimana bayanganmu orang yang meyakini neraka di depannya? Bagaimana maksiat? Tidak mungkin. Karena kita lupa yang itu, maka kita bisa melanggar Allah Subhanahu wa taala. La tarawunal jahim, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kalian akan menyaksikan itu akhirat, di antaranya api neraka itu dengan ainul yaqin. Ya, bukan ilmu yakin lagi, ainul ya. Kalian akan dipertanyakan atas segala kenikmatan. Maka si Badui ini waktu disebut ditawini sama sahabat itu, al-haqqa takazur hatta zurul maqabir kalla sawbata alamun thumma kalla thumma kalla sawbata alamun yakin la tarawunnal jahim. Dia berteriak, hasbuk, cukup, ya, teriak histeris dia. Rasulullah SAW menoleh kepada si Badui ini, mengatakan, qad faquhar rajul, telah faqih, telah alim orang ini. Ya, artinya apa? Artinya hatinya, imannya sudah mantap, sudah kuat. Belum sujud sekali, baru hadir majelis bisa. Nah, langsung Rasulullah toleh kepada orang itu sambil mengatakan, qad faquhar rajul, orang ini sudah faqih. Ya, bukan fikih zahir, tapi fikih apa? Batin. Batinnya imannya kuat. Baik. Jadi fikih ini bisa fikih zahir, bisa fikih batin. Fikih batin adalah juga dinamakan dengan ilmu tasawuf.
ilmu pembersihan hati. Ini masalah yang terakhir ini adalah ilmu tasawuf. Lalu dikatakan di antara maksiat hati adalah ragu dengan Allah. Baik di dalam wujudnya. Kalau ragu dengan wujudnya Allah, ya komunis sudah. Ya, komunis tidak percaya dengan adanya Allah. Ini kafir, sudah keluar dari agama. Ada orang yang percaya dengan adanya Allah SWT, atau tidak percaya dengan sifat-sifatnya. Tidak percaya kalau Allah itu Maha Kuat. Tidak percaya kalau Allah itu Maha memberi rezeki. Ada satu orang ahli ibadah iktikaf di masjid itu, berhari-hari iktikaf, hampir-hampir 24 jam itu semuanya di masjid. Imam ini heran, si imamnya heran. Ya. Suatu saat tanya kepada orang tersebut, kamu ini nggak nyambut damai, ya, betul nyambut damai di masjid, mana gua beli malaikat, ya, terus dari mana? Dari Allah. Saya dapat rezeki dari Allah, saya dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali atas Allah rezekinya. Saya termasuk yang melata di bumi. Jaminan dari Allah rezeki pasti. Nah, kalau kita ini nggak nyari yang macam-macam, cuma sandar, pangan, mapan secukupnya, Allah bisa diambil. Tapi yang bikin kita ini ruwet adalah yaitu berlebih-lebihan tadi. Berlebih-lebihan itu yang tidak dijamin sama Allah. Bejo-bejoan, ya, sing bejo ya suci, sing nggak bejo ya walaupun kerja keras seperti apa ya tetap aja. Tapi kalau yang urusan kehidupan, makan, minum, sandar, pangan, mapan, itu Allah yang menjamin, jaminan dari Allah SWT. Maka rezeki ini katanya Allah yang memberi rezeki saya. Ya pasti dong. Tapi bagaimana lah, harus ada gimana, sebabnya apa? Nggak percaya sih imam tadi bahwa Allah yang setelah dipaksa akhirnya orang ini mengatakan, iya, saya dijamin sama tetangga masjid ini Yahudi, seorang Yahudi memberi saya setiap hari makan. Baru sekarang saya tenang. Seorang saya jamin. Terkejut si makmum yang ahli ibadah ini. Kamu saya beritahu bahwa saya dijamin sama Allah, nggak percaya. Setelah saya ngomong dijamin sama Yahudi, baru kamu tenang. Kamu nggak tenang kalau saya bilang saya dijamin sama Allah, nggak tenang. Waktu saya bilang dijamin sama Yahudi, baru kamu tenang. Ya, saya 20 tahun bermakmum dengan 2 imam, semuanya wajib saya tunduk. 20 tahun bermakmum di samping ini, ya, supaya batal seperti itu. Kenapa? Karena ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ragu dengan adanya Allah, tahu bahwa Allah itu ada, tapi apa? Ragu dengan rezeki, jaminan rezeki. Ya, kayak orang sekarang ini urusan mondok, waduh, anakku mondok
alim iki bojone ya sego ke ya ini sego bojone maksudnya waktu ya gitu. Jadi bingung harus S1, S2 harus ini. Banyak orang yang tahu seperti di Banten, seperti banyak di daerah-daerah kita juga ada SD tak lulus kaya-kaya di Banten itu yang menyinari Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, bernilai isu, bernilai awan, ya, berapa watt? Itu semuanya yang mengurusi biaya listriknya itu orang yang dari Yaman, dari Harono. Itu tanda tangan nggak bisa, tanda tangan buat hawaii tidak bisa diwakili. Tanda tangan nggak bisa, ini pulpen nggak bisa. Orang kaya yang luar biasa. Jadi ada sebagian orang gitu, sampai kalau urusan sekolah sampai universitas dan lain-lain dilempengi sama orang tuanya. Kalau urusan ngaji, urusan akhirat, urusan ini biasa-biasa aja. SPP itu enggak tanggungan, enggak urus, ya enggak tanggungan, enggak bergeming. Tapi kalau sekolahan 3 hari sebelum hari hanya bingung tuh SPP ya wajib disiapkan. Maka seperti itulah keadaan. Karena Ustaz membeling mukul dengan ringan, kemarin viral ya di HP sampai atau umroh Ustaz di mana-mana Ustaz yang semua jangan pilihnya kuliti atau umroh kan mana-mana biru sampai ditutup. Padahal mungkin mukulnya demi apa namanya, demi untuk kebaikan anak tersebut. Ya, tuntut sama orang tuanya 25 juta. Masya Allah. Ya. Ini orang tua zaman sekarang. Ya. Coba urusan di sekolah. Ya. Di setrap setengah hari masalah urusan sekolah. Siang sampai sore di setrap di matahari. Takut orang tua. Al-Asyak fillahi ta'ala, atau ragu di dalam sifatnya Allah yang lain. Ragu kalau Allah itu memandang kita ya, di kesepian maksiat, di kesepian melakukan yang negatif. Kenapa? Karena ragu dengan sifatnya Allah As-Sami, Al-Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat. Nah, ini termasuk penyakit hati. Ini adalah penyakit hati. Semoga kita selamat dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meyakini tentang adanya Allah, adanya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal aman min makrillah, merasa aman dengan makarnya Allah. Ya, merasa aman dengan makarnya Allah. Wala ya'manu min makrillah illa qaumun khasirun. Tidak merasa aman dengan makarnya Allah kecuali orang yang rugi. Amintum ma fis samai ay yaksiba bikumul arda fa hiya idza amintum ma fis samai yamsa'u hasiba fasatanuna kaifa nadir. Apakah kamu merasa aman yang di langit itu bisa pecah seketika
kamu bermain-main, lagi tidur, kalau langit pecah, merasa aman bisa jadi. Atau bumi digempakan sama Allah, dihancurkan sama Allah SWT. Itu semuanya merasa aman dengan makarnya Allah. Seperti kaum-kaum yang dahulu, kaumnya Nabi Soleh, setelah membunuh ontanya, katanya kaumnya, mana janjimu kalau membunuh ontamu ini 3 hari setelahnya ada siksaan, kami tunggu. Merasa aman dengan makarnya Allah SWT. Maka terjadilah apa yang terjadi pada umat-umat dahulu. Jadi orang maksiat malah senyum gembira. Ya, ini bisa melakukan dosa, saya di viral, melakukan dosa saya di upload, ya, ditaruh di status. Orang itu melakukan dosa malu, sedih, nangis, jadi tidak tersenyum gembira. Gembiranya dia itu maksiat yang lebih parah dibanding maksiat yang lain. Wal qunut min rahmatillah ta'ala, putus asa dari rahmatnya Allah. Terus aku jadi wong wis elek, wis aku elek, wis apik. Ya, percuma wis aku ini. Wis jangan merokok. Nah, ini tidak boleh. Merasa dia itu putus asa daripada rahmatnya Allah SWT. Padahal Allah SWT pernah menawarkan kepada kita di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah kelewatan batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa daripada rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Asalkan kita taubat, memenuhi syarat-syarat taubat, Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Dan alhamdulillah Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah meminta ini. Ya, apalagi umat ini, umat yang sangat dirahmati oleh Allah. Pernah Rasulullah diberi oleh Allah 3 doa mustajabah. Ya, dikasih 3 doa yang langsung kontak diterima. Katanya, apa yang pertama oleh Rasulullah? Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunilah dosa-dosa umatku. Yang kedua apa wahai Nabi Muhammad? Allahumma ighfir li ummati. Nah, yang kedua ini tinggal 1. Yang ketiga apa? Khabatuhu di ummati fi yaumil qiyamah. Aku simpan yang ketiga ini untuk umatku juga di hari kiamat. Waktu mereka membutuhkan, aku simpan yang ketiga ini untuk syafaat bagi mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita punya Nabi sebaik-baik Nabi, Tuhan sebaik-baik Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kitanya yang semangat, yang ahli maksiat, yang ahli dosa, itu masih ada harapan, ya, masih ada harapan untuk masuk surga. Apalagi yang ahli ibadah yang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku bagi pendosa besar daripada umatku. Nah, ada dalam kitab Ihya disebutkan ada orang yang amal ibadahnya, yang kebaikannya lebih berat timbangannya dibanding amal kejelekannya. Ini ahli surga. Ya, masuk surga tanpa hisab. Amal kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya, masuk surga. Ada yang setara, sama. Ini yang mendapatkan rahmatnya Allah SWT, diberatkan timbangan kebaikannya dan tidak suka
syafaatku itu bagi orang yang melampaui batas, yaitu yang timbangannya kepada kejelekan itu lebih berat dibanding kebaikannya. Itu baru saya ngurus. Kalau yang dua tadi itu perlu diurus yang diurus oleh Nabi langsung ditangani, itu yang timbangan yang jeleknya lebih berat dibanding kebaikannya. Dan syafaatnya Rasulullah itu macam-macam. Kadang untuk menghapus dosa seperti tadi, kadang untuk menaikkan derajat juga. Aslinya derajat surga yang tingkat keempat dinaikkan ke 7, ke 6. Itu berkat siapa? Syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak diharamkan daripada syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Orang yang paling diharapkan dapat syafaat Nabi siapa? Yang paling banyak bersolawat kepada beliau di dunia. Yang paling banyak bersolawat kepada beliau di dunia, yang paling banyak ingat dengan Nabi Muhammad di dunia, mereka lah yang diingat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, siapa yang bersolawat kepada aku 10 kali pagi dan 10 kali sore. Sholawat kepada Nabi 10 pagi, 10 sore. Siapa yang tak bisa di antara kita? Semuanya bisa. Dan itu ada di dalam Wirdul Latif Imam Haddad. Ya, sebelumnya sholawat 10 kali ada hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Dalam hadis disebutkan, siapa yang membaca di pagi hari di antara umatku 7 kali hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim pagi dan sore, ya, Rasulullah bersabda, beliau bersabda, kafallahu ma'ahamma, Allah akan mencukupi apa yang dia inginkan. Ya, apa yang dia inginkan dicukupi oleh Allah. Tanya para sahabatnya, Rasulullah, apakah itu bagi yang memahami, yang mengerti maknanya, atau yang tidak mengerti? Katanya yang mengerti atau yang tidak mengerti, semuanya ada. Ya, ini hebat ya. Ada di dalam Wirdul Latif. Susunannya Imam Haddad, tapi semuanya bukan wiridannya Imam Haddad, semuanya wiridannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang tidak mau dengan wiridan wali-wali itu mengakui tentang Ratibul Haddad, mengakui tentang Wirdul Latif. Dilihat semuanya dari Nabi Muhammad. Wonten hadisnya, ya, oleh A sampai Z. Sedoyo hadisnya kuat-kuat, hadisnya hebat-hebat. Gitu. Karena itu jangan sampai kita ini luput membaca wiridan-wiridan seperti itu. Di antaranya setelah hasbiyallah 7 kali tadi, membaca sholawat 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim 10 kali. Dalam hadis disebutkan, siapa di antara umat yang bersolawat 10 kali pagi, 10 kali sore, wajibat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib bagi aku. Rasulullah tidak wajib apa-apa, tapi mengharuskan diri beliau. Kayak Rasulullah mengatakan, aku haruskan diriku untuk mencari orang itu, ya, mencari orang itu sampai ketemu dan aku berikan syafaat dia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita ini terlalu mengharap-harap rahmatnya Allah tanpa ada amal. Sudah tidak boleh. Ya, wes Allah itu cinta kepada kita, Allah itu sayang kepada kita, pasti masuk surga. Ya. Terus dulu-duluan Jumatan
nggak haji, nggak umroh, nggak zakat, padahal awake sehat, boten saged nang masjid, boten saged sholat jamaah atau sholat 5 waktu ditinggalkan. Allah itu pemurah, maha pengampun. Ini salah ini. Ini namanya mengharap-harap rahmatnya Allah yang palsu. Kalau kamu betul-betul mengharap rahmatnya Allah, cari rahmatnya Allah itu. Ya, cari rahmatnya Allah. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan bertakwa, taat kepada Allah SWT. Itu mencari rahmatnya Allah yang betulan. Ada orang yang mau kaya tapi tidur-tiduran toh. Ya, saya ingin suci, jadi Allah berat. Motorku Pajero, ya. Kepingin ini, kepingin itu. Itulah pentinane mangan dulu, ya. Kamu bilang apa orang ini? Ini orang gila. Kepingin orang jadi orang kaya tapi malas-malasan. Urusan dunianya kamu gila-gila. Apalagi urusan akhirat. Urusan dunia itu sudah dapat jaminan dari Allah. Mau kerja, nggak kerja, tetap kamu dapat dunia. Ya, dapat jaminan dari Allah. Akhirat belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Ya, yang sudah ada jaminannya, kamu bilang yang tidak nyambut double dengan gigi, tidak bisa diusuki. Nah, akhirat sih belum pasti, nggak ada jaminan. Aman-aman aja, malas-malasan apa-apa, insya Allah surga. Ini namanya lebih gila lagi. Semoga kita bisa betul-betul mengharap rahmatnya Allah dengan realnya. Ya, mengharap surga tapi maksiat, ngakoni dosa, kata ngakoni dosa, ngakoni pelanggaran. Ini namanya bukan orang yang harap surga. Ya. Al-qulub rahmatillah wa takabbur ala ibadillahi ta'ala, dan juga merasa sombong dengan hamba-hambanya Allah. Sombong ini artinya merasa lebih baik dari yang lain. Anda keluar dari rumah Anda merasa diri Anda lebih baik dari satu orang di dunia ini, maka termasuk Anda orang yang sombong. Ya, merasa lebih baik, apa itu dengan ilmu, apa itu merasa lebih baik dengan ibadah, ya, apa merasa lebih baik dari orang lain gara-gara kekayaan atau ketampanan atau kefasihan atau apapun yang kamu miliki. Nah, sombong dengan itu, maka itu orang adalah orang yang sombong. Jadi harus manusia itu merasa dirinya lebih jelek dari orang lain. Ya, merasa lebih jelek dari orang lain. Ada satu ulama naik keledai, lalu si orang alim ini ditegur dengan keras sama satu orang yang awam, mengatakan, wahai fulan, yang lebih baik itu kamu apa keledaimu ini? Kurang ajar ya. Kamu yang lebih baik apa keledaimu ini? Mungkin kalau kita sudah kurang maring, sudah muntah, sudah naik pitam. Ini serius orang yang mengatakan yang lebih baik itu kamu apa keledaimu? Katanya orang soleh tadi ini yang tidak gampang orang voltasenya naik, ya, itu mengatakan kenal dengan Allah, kenal dengan akhirat. Kalau saya melewati jembatan Sirat dengan selamat, saya lebih baik dari itu. Ya, saya lebih baik daripada keledai. Tapi kalau saya ternyata keceblos dalam api neraka, maka keledai ini lebih baik dari saya.
sombong. Ini sombong bisa diobati dengan memulai salam. Memulai salam. Jadi memulai salam ini lebih berat dibanding jawab salam. Biasakan khususnya bagi orang yang ada sifat sombong itu memulai salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Ini meruntuhkan sifat kesombongannya. Ya. Dan di antara obatnya daripada obat menghancurkan daripada kesombongan ini yaitu melakukan hal-hal yang diantaranya membawa barangnya sendiri. Jangan selalu dibawakan barang sama orang lain, sama santrinya, sama pengawalnya, sama ajudannya. Sekali-kali bawa barang sendiri, nyapu rumahnya sendiri. Kiai gede, ulama besar, pengaruhnya di daerahnya, pengaruhnya hebat. Kadang-kadang nyapu teras rumahnya. Jadi membuat kesombongan itu akan terunturkan dari hati.